Sebuah minibus jatuh ke dasar turap setinggi 4 meter di Jalan Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Minibus yang dikemudikan seorang lansia ini awalnya melaju dari arah Bintaro menuju Serpong. Di lokasi, tiba-tiba pengemudi hilang kendali dan menabrak minibus lainnya di depannya hingga akhirnya jatuh ke dasar turap. Akibat kejadian, pengemudi luka lebam di wajahnya. Minibus yang terjun ke dasar turap akhirnya berhasil dievakuasi 2 jam kemudian setelah mobil derek tiba di lokasi. Selama proses evakuasi, kemacetan sempat terjadi dari arah Parigi menuju Pondok Aren maupun arah sebaliknya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 8 rumah warga dan tempat penyimpanan barang rongsokan hangus terbakar di Jalan Cilentah, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas dibantu warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Peristiwa ini berawal saat ledakan terjadi dari dapur salah satu rumah. Diduga ledakan itu berasal dari tabung gas yang tengah dipakai memasak. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Ngeremet ke gudang rongsokan. Bangunan apa itu, Pak? Rongsokan. Rongsokan. Ya, rongsokan. Diduga dari bangunan rongsokan. Ya. Ada berapa bangunan, Pak, yang kebakar, Pak? Ini mah kurang lebih 8, soalnya mepet warung-warung bersekat-sekat gitu. 8 bangunan juga. Tadi bangunan seberang sungai juga ada, ya ikut kena itu. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melumat belasan vila di Desa Bui, Tabanan, Bali hingga mengakibatkan kerugian ratusan miliar rupiah. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Letusan terdengar sebanyak 4 kali dan tinggi kolom abu 8.000 meter. Warga di sekitar lereng gunung diminta waspada. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia diwarnai pemberian remisi pada ratusan ribu narapidana termasuk nama-nama seperti Ronald Tanur, John Kay hingga Shane Lucas. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, sumur minyak ilegal milik warga terbakar di Blora, Jawa Tengah. Akibatnya 3 warga tewas dan 2 warga mengalami luka bakar. Sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gandu, Kecamatan Bongerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Api membumbung tinggi serta asap hitam pekat mengepul tampak dari kejauhan. Besar kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman. Petugas juga berupaya agar kobaran api tidak merembet ke pemukiman warga. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sebagian warga yang sekitar lokasi kebakaran masih berada di tempat pengungsian. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat meludeskan belasan villa mewah di Tabanan, Bali. Akibat kebakaran tersebut, kerugian materi ratusan miliar rupiah. Kebakaran hebat terjadi di salah satu villa di Desa Buwit, Tabanan, Bali, menghanguskan hampir seluruh bangunan di Villa Ulaman Eco Luxury Resort. Villa yang berada di tengah kawasan persawahan tersebut masih dalam proses finishing dengan total sebanyak 17 villa, di mana 4 villa diantaranya telah terisi tamu.
Kini belasan villa tersebut ludes terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Tahu-tahu itu api sudah besar, jadi semua itu tidak tahu asal mulanya kecilnya. Jadi sudah besar, sudah berusaha ngambil air, dan itu sudah tidak bisa di. Sekitar ada korban jiwa, kerugian diprediksi mencapai 150 miliar rupiah lebih. Saat ini kasus kebakaran masih ditangani Polres Tabanan. Dari Tabanan, Bali, Idira Ari, iNews melaporkan. Kecelakaan menyebabkan 2 orang tewas terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mengendarai mobil keluar lajur kanan hingga menabrak konvoi pemotor dari arah berlawanan. Kecelakaan maut beruntun terjadi antara 1 unit mobil dan 5 rombongan motor di Jalan Raya Wangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 2 korban tewas di lokasi dan 2 lainnya mengalami luka tergeletak di jalan. Bahkan salah seorang korban adalah siswa sebuah SMA yang masih mengenakan seragam sekolah yang diduga usai mengikuti upacara di sekolahnya. Diduga kecelakaan akibat sopir minibus hilang konsentrasi hingga oleng ke kanan, melebihi batas marka jalan sehingga menabrak rombongan 5 pemotor dari arah berlawanan. Kasus kecelakaan beruntun ini selanjutnya ditangani petugas Pos Lantas Wangon dan Satlantas Polresta Banyumas guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, jumlah pendaki mengalami hipotermia saat merayakan HUT ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan bertambah 13 orang. Dari 65 pendaki yang mengalami hipotermia, 1 pendaki tewas. Pendaki yang mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh di puncak Gunung Bawah Karaeng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa bertambah 13 orang. Korban mengalami hipotermia akibat suhu serta cuaca buruk di puncak Gunung Bawah Karaeng. Hingga 18 Agustus 2025, Basarnas telah menerima laporan sebanyak 65 pendaki yang hipotermia dari total pendaki yang berjumlah 4.176 orang. Seluruh korban pun telah dievakuasi oleh tim Basarnas menuju kaki Gunung Bawah Karaeng di Lembana. Jadi semua korban yang ditangani oleh tim siaga Merah Putih itu berjumlah 65 orang. Jumlah pendaki yang melakukan aktivitas itu 4.176. Sementara 1 korban tewas atas nama Irfan berusia 24 tahun telah dievakuasi dan dimakamkan di kampung halamannya di Bone, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.